kasih. Jadi ketika kita berterima kasih kepada orang lain, itu menggunakan huruf jar sesudahnya. Jadi misalnya saya bersyukur kepada Allah, syakartulillah atau ashkurulillah, mesti menggunakan lam, gitu ya. Saya bersyukur kepada Anda, saya berterima kasih kepada Anda, ashkurulaka, gitu ya. Nah, kalimat syukur pada saat tidak menggunakan lam, itu ada beberapa maknanya. Bisa berterima kasih, bisa juga kalau dia dalam bentuk zat Allah kepada makhluknya, itu bisa juga diterjemahkan memberikan pahala. Satu contoh misalnya, syakarallahu sa'yaka. Semoga Allah memberikan pahala atas usahamu. Bima'na athabakallahu sa'yaka. Gitu ya. Syakaro juga bisa maknanya hamida, memuji. Syakaror rojula. Syakaror rojulu imro'atahu misalnya. Atau zaujatahu. Seorang suami memuji istrinya. Gitu. Bisa juga syakaro itu artinya menjadi dermawan setelah tadinya dia kikir. Jadi syakar rojul bisa maknanya saho ba'da bukhlihi. Jadi dia menjadi dermawan setelah kikirnya. Nah, pada saat kalimat syakaro itu mendapat imbuhan yang lain menjadi ashkaro yuskiru atau istakaro yastakiru, itu maknanya lain lagi gitu. Contoh misalnya istakarotir riyah, artinya angin itu bertiup kencang gitu. Atau misalnya pada binatang-binatang ternak yang mohon maaf air susunya penuh gitu, misalnya kayak seperti kambing gitu ya, sapi, maka orang Arab biasanya menggunakan kata ashkaro atau istakaro dor'u atau dir'u, di mana imtala'a labnan. Jadi air susunya menjadi berlimpah. Nah, begitu. Nah, pada saat kita mengucapkan syukur kepada Allah, itu menggunakan menggunakan huruf jar lam. Walaupun kita terjemahkannya kepada. Jadi terjemahan kepada itu sebetulnya tidak ada maknanya, itu hanya bahasa pemantas dalam bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi, ada beberapa huruf jar yang sebetulnya itu tidak perlu diterjemahkan. Kita tahu huruf jar ila itu artinya kepada, ala itu atas, bi itu dengan. Tapi tidak semua itu perlu diartikan. Itu yang disebut dalam bahasa balaghah at-ta'bir as-siyaki. Contoh misalnya huruf ba. Saya melewati rumahmu. Misalnya gitu ya. Marortu bibaitika. Pakainya bi. Saya lewat rumahmu. Nggak boleh. Jangan diterjemahkan saya melewati dengan rumahmu. Rancu nanti pemahamannya. Contoh lain misalnya. Kita bertobat kepada Allah. Lalu Allah menerima tobat kita. Nah, ketika kita bertobat kepada Allah, bahasanya tubna ilallah atau natubu ilallah. Kita bertobat kepada Allah. Allah menerima tobat kita, fataballahu alaina, pakainya ala. Maka Allah menerima tobat kita. Jadi ilah sama ala pada kalimat tabayatubu itu tergantung konteks. Kalau pakai ilah artinya bertobat. Ketika pakai ala artinya menerima tobat. Contoh lain gofaro yagfiru. Itu selalu pakai lam. Maka nggak boleh kalau kalau dalam bahasa ini misalnya kita ada orang yang meninggal almarhum bisa misalnya karena dia nggak butuh huruf jar. Tapi ketika kita menggunakan huruf ghafara yaghfiru al maghfur nggak bisa, harus pakailah al maghfur lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan al maghfur laha, gitu ya. Kenapa? Karena ghafaro itu mesti ada huruf lamnya. Saya mengampunimu, ghafartu laka, gitu. Sama halnya seperti kalimat rogiba yarghabu ya. Itu artinya tergantung huruf jarnya. Kalau dia fi artinya menyukai, kalau an dia membenci. Rogib tu fika, saya menyukai Anda. Rogib tu anka, saya membenci Anda. Gitu. Contoh lain misalnya kalimat tajawaza ya tajawazu. Itu mesti menggunakan huruf an.
Ya, makanya tajawaztu anka, misalnya saya memaafkanmu. Nggak boleh diterjemahkan annya itu dari. Ini kadang-kadang kita karena sudah terbiasa menerjemahkan tekstual, ketika ada huruf-huruf kata kerja, ya bukan huruf, ketika ada kata kerja atau fiil yang memang dia mesti ada huruf jar di dalamnya, kita suka menerjemahkan. Padahal huruf jar di situ fungsinya bukan untuk diterjemahkan, tapi sebagai bentuk apa, kalau bahasa Ustadz Ujang mah dulu siakul kalam ya gitu. Nah, siakul kalam dalam kata kerja ya seperti itu. eh itu terkait bahasanya mungkin nanti eh, ada Mang Ustadz Hartoni sama Mang Haji Aceh tadi yang mau bertanya. Dari saya sementara itu dulu Mas Yatno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.